Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat siang. Kembali lagi di KPID Talk bersama saya Yulianti Fauzia. Di sini saya akan menemani teman-teman untuk berbincang ringan seputar tata cara pengaduan konten siaran TV dan radio. Dari yang kita tahu bahwa saat ini masyarakat masih belum tahu mengenai tata cara pengaduan konten siaran TV dan radio, sehingga seringkali berdampak pada tanggapan yang kurang baik dari masyarakat bahwa KPID dan KPI tidak bekerja kurang maksimal dalam mengatasi konten siaran TV dan radio yang bermasalah. Dan bersama saya saat ini sudah ada Bapak Basit selaku Wakil Ketua KPID Jabar yang akan menemani kita untuk berbincang 10 menit ke depan. Baik nih Bapak, bagaimana kabarnya Pak? Kabar baik, Teh Lia, sehat ya? Iya, Alhamdulillah Bapak sehat. Untuk saat ini kesibukan Bapak apa nih Pak? Di KPID Jawa Barat saja kita akan melaksanakan program untuk pemantauan, kemudian pengembangan SDM ya dengan pelatihan-pelatihan dan seputar penyiaran Jawa Barat saja Teh. Iya. Produktif sekali ya Bapak, semoga tetap sehat dalam menjalankan aktivitasnya di tengah pandemi seperti ini Pak. Amin, amin. Baik Bapak, untuk saat ini masih banyak terdapat masyarakat yang hanya berkomentar soal apa yang mereka tonton di siaran televisi dan apa yang mereka dengar di siaran radio. Mereka berpendapat apa yang tidak sesuai seharusnya hanya pada sosial media atau mengkritisi bersama teman-temannya. Seperti tayangan ini kok masih bisa tayang sih Pak, dan apa sih kerjanya KPI dan sebagainya Pak. Seharusnya mereka mengetahui bagaimana tindak lanjutnya jika menemukan konten siaran TV dan radio yang tidak sesuai dengan norma, agar nantinya tidak menyalahkan KPI. Betul Bapak? Nah, untuk mengklarifikasi hal tersebut, saya sudah menyiapkan beberapa pertanyaan yang sekiranya Bapak bisa jawab untuk menjelaskan kepada masyarakat agar kita sama-sama saling memahami dengan masyarakat. Nah, untuk pertanyaan pertama, bagaimana cara membuat aduan ke KPID itu sendiri Pak? Baik, terima kasih Delia dan seluruh pemirsa bahwa KPID Jawa Barat ini kan representasi dari masyarakat Jawa Barat di bidang penyiaran. Jadi seluruh masyarakat sesungguhnya itu punya hak untuk bisa melaporkan apapun yang ada di televisi dan radio yang bersiaran di Jawa Barat. Baik itu berupa keluhan ataupun apresiasi sebenarnya. Nah, publik punya hak untuk itu karena sesungguhnya frekuensi yang digunakan oleh radio dan televisi itu adalah milik publik, sehingga mereka punya hak untuk mengevaluasi juga siaran yang ada di TV dan radio. Nah, caranya silahkan masyarakat bisa mengirimkan pesan ke KPID Jawa Barat, bisa melalui telepon, bisa datang langsung barangkali, bisa melalui WhatsApp, bisa melalui Instagram, Twitter, Facebook, atau bahkan bersurat secara resmi ke KPID Jawa Barat itu juga bisa. Yang penting di sana dicantumkan nama lembaga penyiarannya. Jadi harus detail ya, memang ini harus detail. Jadi TV atau radionya radio apa, kemudian nama programnya ya, program siarannya apa namanya, kemudian waktu penayangannya jam berapa. Kemudian apa yang dianggap melanggarnya, mungkin nggak usah harus nyebutin pasal atau yang lain, tapi yang masyarakat anggap bahwa oh ini kayaknya melanggar deh, itu mohon disampaikan keluhannya. Kemudian nama pelapor dan alamat pelapor. Yang jelas untuk nama dan alamat itu kami pastikan akan dilindungi kerahasiaannya, tapi untuk detail program, kemudian mata acara dan stasiun siarannya itu harus disampaikan. Agar apa? Agar kami bisa mengecek dengan presisi ya. Betul. Di jam siaran mana mereka melakukan pelanggaran itu. Jangan sampai hanya bilang, oh kenapa itu program itu dibiarkan saja. Iya betul Pak. Karena kita nggak tahu itu di TV apa atau di radio apa, sehingga harus jelas laporannya. Iya betul. Jadi harus lengkap ya Bapak, tidak bisa asal berkomentar saja ini melanggar, itu melanggar. Jadi harus membuat aduannya kepada KPID, betul Pak? Komentar sih boleh-boleh aja. Jadi kalau ada konten di sosial media kemudian dikomentari ya boleh-boleh aja, itu haknya masyarakat untuk juga ikut berkomentar. Tapi kalau berharap lebih jauh itu akan ditindaklanjuti secara cepat ya, maka kami mohon bantuan untuk tahapan-tahapannya dipenuhi agar kami terima data lengkapnya. Tapi kalaupun misalnya laporannya tidak lengkap,
kemudian itu riuh di kolom komentar, bukan berarti kami juga tidak perhatikan ya. Kami juga akan perhatikan itu, meskipun itu butuh proses ya, kami harus nyari kontennya agar tepat untuk memberikan tindakan. Betul. Jadi berkomentar juga dari komentar-komentar itu KPID juga tetap memantau ya Bapak ya? Ya, Nah, untuk konsep pemantau isi siaran di Jawa Barat itu seperti apa Bapak? pemantau isi siaran. Ya, kami sebenarnya kan bekerja dengan dua metode ya Teh ya. Yang pertama adalah berbasis aduan. Jadi laporan masyarakat itu prinsipnya wajib kami tindak lanjuti. Yang kedua, KPD Jawa Barat itu juga melakukan pemantauan secara mandiri ya. Maksudnya kami melakukan pemantauan oleh tim KPID. Kami ada tim pemantau yang setiap hari selama 24 jam mereka melakukan pengawasan terhadap konten siaran TV dan radio. Tapi itu pun kami sadari tidak cukup untuk bisa menjangkau seluruh wilayah Jawa Barat yang begitu luas gitu ya. Lembaga penyiarannya paling banyak se-Indonesia. Masyarakatnya juga paling banyak se-Indonesia. Maka kami tentu ingin bergandengan tangan dengan berbagai pihak, melibatkan banyak pihak untuk bisa sama-sama mengawasi konten siaran di Jawa Barat. Maka kami bentuk sebuah masyarakat peduli penyiaran, bentuknya komunitas, namanya PIS Jabar atau Pemantau Isi Siaran Jawa Barat. Jadi mereka kami latih gitu ya, kami berikan wawasan tentang aturan, tools untuk pengawasan itu, sehingga masyarakat ini bisa terlibat bersama KPD Jawa Barat untuk melakukan pemantauan terhadap isi siaran radio dan televisi. Berarti masyarakat juga terlibat dalam pengawasan ini sendiri ya Pak ya? Ya. Nah, untuk evaluasi pengawasan di KPID Jawa Barat itu sendiri bagaimana Pak? Kalau evaluasi yang kami lakukan, jadi setiap laporan, baik itu dari masyarakat independen ya, ataupun tadi dari PIS Jawa Barat, atau hasil temuan dari pemantau kami, itu semua kami evaluasi. Betul. Kami pastikan itu melanggar atau tidak itu dalam rapat pleno. Itu biasanya diselenggarakan setiap seminggu sekali gitu ya. Kita seluruh komisioner akan hadir melihat, mengkaji semua pelaporan yang masuk itu, kemudian kami berikan keputusan gitu ya. Ya, betul. Tapi setiap tahunnya atau setiap bulannya kami juga lakukan evaluasi bulanan dan tahunan. Intinya untuk memberikan tindakan, apakah kami harus misalnya memanggil lembaga penyiaran itu, atau kami harus concern terhadap beberapa isu yang lebih banyak disampaikan gitu ya, karena KPID kan punya tanggung jawab juga untuk mengedukasi masyarakat ya. Iya, betul. Misalnya ada banyak keluhan tentang konten yang sifatnya hura-hura gitu, maka lembaga penyiarannya kita bisa kumpulkan, kemudian kita edukasi agar tidak melakukan hal serupa. Itu juga kami lakukan. Bagus sekali ya Bapak. Dan sekarang juga bakalan adanya peralihan dari TV analog ke TV digital. Nah, untuk KPID sendiri kedepannya terkait pengawasan dengan TV digital itu bagaimana Pak? Sama saja sebenarnya seperti yang kami lakukan saat ini, pengawasan terhadap TV analog ya. Jadi prinsipnya kan kami pergunakan alat gitu untuk bisa menangkap siaran TV digital itu juga, sehingga kita bisa mengawasi apakah siarannya itu sesuai dengan pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran atau P3SPS atau tidak gitu ya. Betul. Jadi hanya yang perlu kami antisipasi adalah karena digitalisasi televisi ini kan juga memungkinkan lahirnya televisi-televisi baru, sehingga ada kemungkinan besar gitu jumlah TV-nya akan makin banyak, sehingga kami tentu harus menyiapkan energi lebih untuk bisa mengawasi jumlah televisi yang akan lebih banyak setelah digital switch on atau siaran digital akan berlaku. Jadi masyarakat juga harus bisa membantu mengawasi juga ya Pak dengan hadirnya TV digital ini Pak. Nah, kita juga punya pertanyaan nih Pak, dan pernyataan perihal KPI yang kita dapat dari sosial media Pak. Ya. Nah, untuk pertanyaan pertama ada, kenapa adegan dalam kartun lebih banyak di-cut dan disensor dibanding sinetron yang kurang jelas Pak? Begitu yang ditanyakan netizen Pak. Ya, saya juga banyak lihat itu ya, jadi meme di sosial media ya. Betul. Jadi yang pertama saya ingin sampaikan ke
seluruh penonton ya, masyarakat Jawa Barat, bahwa tugas untuk melakukan sensor atau pemotongan adegan itu bukan tugas dan kewenangan Komisi Penyiaran. Betul. Tapi itu ada di lembaga sensor film yang bertugas di hulu ya, atau di ujung ya, di awal gitu. Jadi sebelum disiarkan mereka akan disensor oleh lembaga sensor film. Tapi untuk kasus yang kartun yang kemudian banyak Potong-potong. potong kemudian jadi meme di media sosial itu, kami pernah telusuri itu bukan kerjaan dari LSF, bukan juga dari KPI sebenarnya. Jadi itu dilakukan sendiri oleh lembaga penyiaran, oleh televisi. Karena apa? Karena mereka melakukan self censorship ya, atau sensor mandiri. Iya. Karena ada aturan yang tegas gitu dari Komisi Penyiaran, sehingga sebagian menafsirkannya menurut saya agak berlebihan, gitu betul. ya, agak berlebihan. Kehati-hatian itu baik sebenarnya, tapi ketika itu berlebihan kan jadi kurang baik. Iya, betul. Kehati-hatian itu diwujudkan dengan segala bentuk yang berpotensi menimbulkan kesan porno akhirnya disensor, padahal itu kartun misalnya, padahal itu binatang gitu kan yang rame itu. Nah, itu sebenarnya dilakukan oleh televisi sendiri, bukan di cut oleh KPI atau bukan di-cut oleh lembaga sensor film gitu. Berarti itu tuh kadang ada televisi yang mandiri gitu ya Pak, sensor-sensor sendiri agar tidak terjadinya laporan aduan yang pelanggaran pornografi gitu ya Pak. Jadi jalurnya juga dari televisi membuat sebuah film, mereka sesuai dengan panduan siaran televisi, dan lalu dilihat oleh lembaga sensor film apakah siaran tersebut dapat lulus ditayangkan atau tidak, lalu setelah ditayangkan akan dipantau oleh KPID, betul Pak? Ya, jadi seluruh lembaga penyiaran kami dorong juga untuk melakukan namanya self censorship ya. Jadi sensor mandiri. Betul. Yang dilakukan oleh mereka sendiri. Karena kan kami juga bekali teman-teman di lembaga penyiaran ini dengan pengetahuan terhadap aturan ya, baik itu undang-undang penyiaran maupun P3SPS. Jadi itu akan memudahkan ya, itu akan memudahkan agar mereka bisa memproduksi konten sesuai dengan aturan, sesuai dengan kaidah yang ada. Iya, betul. Nah, untuk pertanyaan kedua ini ada, kenapa sih masih mempertahankan sinetron yang adegannya tidak cocok untuk anak muda dan cerita yang kurang masuk akal, seperti yang sudah meninggal lalu hidup lagi, perselingkuhan, dan percintaan anak SMP, Pak? Mempertahankan sih enggak sebenarnya. Jadi sudah banyak yang dilakukan oleh Komisi Penyiaran baik di daerah maupun di pusat kaitan dengan konten sinetron yang dianggap mungkin tidak logis, tidak mendidik dan sebagainya gitu ya. Untuk yang misalnya tidak mendidik, sudah beberapa kali teguran itu dilakukan ya, diberikan kepada lembaga penyiaran yang menayangkan itu. Kemudian terhadap kisah yang mungkin semacam tidak logis ya. Betul. Beberapa waktu lalu Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, KPI Pusat, itu sudah mengumpulkan production house atau PH yang memproduksi sinetron dan beberapa mungkin film televisi ya, FTV ya. Di antara yang dibahas waktu itu adalah bahasan soal kewajaran alur cerita lah. Jangan sampai ada sesuatu yang seolah tidak natural. Padahal kalau tidak natural itu yang sebenarnya paling rugi itu ya produsennya sendiri ya, karena kan masyarakat jadi tidak terlalu mengerti, tidak terlalu relate dengan kehidupan sehari-hari. Padahal kalau sebuah kisah itu kan ketika dia bisa lebih tepat dengan kehidupan keseharian kan lebih mengena. Kemudian tadi soal beberapa hal yang lain kami sudah tapi jika memang masyarakat masih punya keluhan ya, kaitan dengan sinetron, dianggap itu tidak mendidik, kami buka pintu selebar-lebarnya untuk masyarakat melaporkan ya. Barangkali ada yang luput dari perhatian kami, harus kami akui gitu. Silahkan dilaporkan saja, sinetronnya ini tayang di TV ini jam segini melakukan tindakan seperti ini. Nah, itu silahkan dilaporkan saja.
Nanti kami akan plenokan kembali dan jika memang betul melanggar, kami akan berikan sanksi. Tapi begini, Teh, ada beberapa hal yang sifatnya itu tidak bisa dilihat secara parsial ya atau sepotong-sepotong. Karena kan soal percintaan, soal perselingkuhan gitu ya, atau soal kekerasan itu sebenarnya sah-sah saja ditayangkan di televisi, tapi di jam siaran dewasa ya, di atas jam 10 malam. Karena kalau dalam kehidupan sehari-hari kan faktanya memang ada kan yang gitu. Iya, betul. Percintaan kan ada. Iya, ada. Perselingkuhan kan memang ada. Betul. Perkelahian kan juga ada. Cuman yang jadi masalah kalau acara itu kemudian disiarkan pada bukan di jam dewasa gitu. Tapi kalau itu disiarkan di jam dewasa selama dalam batas yang wajar gitu ya, saya pikir tidak masalah juga. Berarti harus ditayangkannya tuh yang kisah percintaan gitu sebaiknya di jam dewasa ya Pak, jam 10 malam ke atas. Nah, untuk KPID dan KPI sendiri sempat ada nggak sih Pak sinetron yang ditarik kembali gitu Pak, memberikan teguran untuk memberhentikan sinetron tersebut Pak? Banyak, beberapa kali kami memberikan teguran, rekomendasi teguran sebenarnya karena kebanyakan sinetron itu ditayangkan oleh televisi berjaringan atau SSJ ya, yang induknya itu ada di Jakarta. Nah, sesuai dengan kesepakatan KPI dan KPI daerah, KPI pusat dan daerah bahwa untuk siaran yang di TV berjaringan tadi, maka prosesnya adalah kami menyampaikan rekomendasi teguran ke KPI pusat. Kemudian KPI pusat yang memberikan teguran langsung terhadap televisi atau program siaran televisi tersebut. Dan jumlahnya sudah banyak, ada yang mengubah alur cerita, ada yang kemudian menghentikan proses siarannya, dan banyak pokoknya sanksi sudah diberikan. Nah, iya, berarti itu juga dalam pemberhentian itu sendiri kadang ada yang mengubah alur cerita dan juga ada yang memberhentikan. Nah, itu tuh perbedaannya tuh karena kesalahannya tuh beda-beda apa gimana Pak? Beda-beda. Kalau misalnya dianggap bahwa ceritanya tidak kurang sesuai dengan norma dan yang lain, maka sisi-sisi itu yang kemudian dihilangkan ya. Karena kami kan prinsipnya juga tidak mau menghambat kreativitas ya. Betul. Sinetron kan bagaimanapun adalah bentuk dari karya kreatif ya, yang itu juga sebagai bentuk hiburan dari masyarakat. Hanya kalau isinya misal kami anggap ada tidak mendidik, misalnya isinya kemudian menuai perpecahan itu, maka sisi-sisi itu yang kami harus tegur. Kan teguran pun ada tahapannya, sampai ke penghentian siaran itu memang tahapannya cukup banyak. Tapi biasanya lembaga penyiaran itu ketika sudah diberikan teguran pertama gitu ya, sebagian besar sudah langsung mengganti atau memperbaikinya lah. Memperbaiki bentuknya macam-macam ya. Ada yang kemudian alur cerita disesuaikan atau adegannya jadi dihilangkan dan banyak yang lain. Nah Pak, untuk konten siaran dalam program televisi itu yang baik itu seperti apa ya Pak? Kalau sesuai dengan amanat undang-undang penyiaran kan, lembaga penyiaran televisi itu lembaga penyiaran audiovisual yang tujuannya untuk menghibur, menginformasikan dan juga mendidik. Nah, kami hanya berpegang teguh pada ya kalau bisa jangan hanya menghibur saja, tapi di sana ada mendidik gitu ya, menginformasi dan juga memberikan informasi ke masyarakat. Jadi hiburan boleh, tapi mohon perhatikan unsur-unsur lain ya, yang tetap mendidik dan menginformasikan itu. Baik Bapak, terima kasih telah memberikan pernyataan dan pemahaman. Semoga apa yang Bapak sampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman dan kita semua bisa saling memahami ya Bapak. Teman-teman, sekarang sudah tahu kan bagaimana cara membuat laporan aduan terhadap konten siaran TV dan radio yang melanggar. Nah, apa yang tadi telah dijelaskan Bapak Basir sangat lengkap dan mudah dipahami ya. Ini sangat bermanfaat bagi teman-teman semua dan masyarakat di luar sana. Nah, teman-teman, jadi jika menemukan konten siaran TV dan radio yang melanggar, maka jangan lupa untuk segera membuat aduannya.
Jadilah penonton dan pendengar yang baik untuk siaran TV dan radio yang berkualitas dan mengedukasi di masa yang akan datang. Mulailah dari diri sendiri untuk pengaruh yang lebih besar. Sekian laporan yang dapat kami sampaikan. Saya Yulianti Fauzia beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa di KPID Talk selanjutnya.